laporannya yang sama di Mabes katanya sudah mengantongi beberapa nama di dalamnya, apakah benar? Ya, jadi hasil dari kemarin kita konsultasi, terus ada beberapa hal yang disampaikan juga, baik itu langsung atau tidak secara langsung oleh para pelapor. Tentunya ini menjadi satu petunjuk, bentuk satu ujung daripada kepastian hukum, di mana proses hukum ini akan diberikan satu kepastian. Itu rencananya tuh di minggu ini, insya Allah besok ya, atau paling lambat tuh lusa sudah bisa digelarkan dan diberi kepastian. Kita hargai proses hukum, apalagi ini sudah masuk ke Korwasidik Bareskrim, di mana semua fakta, semua bukti, semua hasil daripada proses penyelidikan, penyidikan, bahkan juga penyitaan, dan semua upaya-upaya yang sudah dilakukan penyidik tentunya dilaporkan oleh pihak Korwasidik Bareskrim, sehingga material, formil, semua dari proses hukum itu bisa difaktakan nantinya oleh pihak Korwasidik Bareskrim. Nah, kemudian kalau bicara masalah siapa pelakunya, ya kita kan menduga nih pelakunya lebih daripada satu, ya lebih dari satu. Tetapi kita tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah terhadap proses ini. Kita mengedepankan proses hukum. Bareskrim mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan siapa pelaku utamanya. Kalau itu pelakunya, maka itu bukan pelaku utama atau bukan. Itu kita harus pastikan dulu. Kalau ada pelaku utamanya, maka ini dibuka pelaku utamanya. Terus siapa saja yang melakukan tindakan ini, siapa aja yang berkaitan, ini harap dibuka. Karena kalau kita menduga lebih daripada satu, tentunya ada lebih daripada satu, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Nah ini nanti rekan-rekan media bisa mengawal, tapi biarkan ini proses bergulir, berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada, karena kita hargai proses ini karena masuk ke dalam eksternal Korwasidik, dan pihak cyber sudah melemparkan berkas itu atau mendisposisikan ke Korwasidik. Jadi biarkan ini bisa berjalan. Berarti besok ada gelar perkaranya itu, apakah ada nanti tambahan bukti lagi atau seperti apa sih Bang? Apa memang terakhir sudah kemana-mana saja? Ya, kalau dibutuhkan ada beberapa bukti, tentunya dari pihak Wasidik memberikan rekomendasi untuk ditambahkan bukti-bukti, ditambahkan pemeriksaan, ditambahkan alat buktinya, ditambahkan penyitaan dan lain-lain. Tentunya itu menjadi satu kewenangan dari Wasidik untuk memberikan rekomendasi nantinya setelah nanti hasil gelar. Tapi begitu gelar nanti akan difaktakan bagaimana satu kepastian, di mana pastian ini adalah alat buktinya. Alat bukti cukup, 2 alat bukti cukup, saksi juga cukup, sesuai ya pemenuhan daripada unsur fakta daripada laporan Inara Rusli dugaan pasal illegal akses ini. Tentunya segera langsung ditetapkan tersangka nih. Nah, waktu penetapan tersangka itu tentunya biasanya memang langsung diumumkan atau langsung diberikan kepastian inilah tersangkanya, ya gitu. Begitu pemenuhannya selesai, ditentukan tersangkanya. Nah, kita begitu ditentukan tersangkanya, kita melihat aja nih apakah seorang tersangka ini ya bekerja sendirian gitu, ataukah dia bersama-sama, ataukah nanti pada turunannya, nanti pada proses pengembangannya nanti ternyata ada beberapa orang yang terlibat. Tentunya polisi nggak boleh ragu-ragu lagi untuk bisa menetapkan tersangkanya seperti itu. Bang, untuk jadwal berarti sudah ada jadwalnya kapan dan jam berapanya?
Kalau jadwalnya rencananya kalau tidak besok lusa ya. Jadi di hari Kamis atau Jumat. Tapi kita positif, semoga besok juga sudah dilakukan gelar. Gitu. Penjara atau insannya sendiri akan hadir atau gimana? Kalau pelapor itu para pihak atau para pihak terduga atau pelapor tidak hadir ya, karena ini permohonan dari pihak penyidik yang meminta gelarnya. Jadi kalau penyidik yang minta gelar, maka yang dilakukan proses gelarnya nanti oleh penyidik dan pihak wasidik. Jadi biasa seperti itu. Bukan ada pendumas dan terdumas. Kalau ada pendumas dan terdumas bisa dua-dua tuh wajib hadir ya. Gitu. Mungkin ini juga jadi angin segar ya setelah 8 bulan kasus berjalan akhirnya ada titik terang seperti apa sih dong? Iya, kita alhamdulillah ya mempunyai satu angin segar tadi yang sampaikan ataupun berita yang baik sehingga ini tidak berlama-lama ya. Karena kalau kita lihat di sini berlama-lama kan menjadi satu permasalahan yang tidak pernah bisa selesai, sedangkan masalah-masalah yang lain masih banyak lagi. Jadi polisi kan sebenarnya kasusnya banyak. Kalau masalah ini yang menjadi satu konsumsi publik aja tidak bisa selesaikan, nanti untuk masalah-masalah lain bagaimana kan gitu. Kita miris melihat ini kalau sampai tidak bisa diselesaikan ya. Tapi saya yakinlah Wasidik Barreskrim ini langsung sigap, langsung bisa reaksi cepat, bisa memfaktakan. Kita lihat nanti di minggu ini sudah bisa diberi kepastian ya. Tapi respon dari Insano sendiri seperti apa sih? Ya, Insano kemarin ya sudah dalam posisi yang sudah pasrah ya dengan keadaan yang sekarang ini udah terlalu lama ya dengan kasus ini, tapi kita tetap bisa mengawal dan bisa memfollow up kasus ini sehingga kasus ini bisa sampai bisa selesai lah di minggu ini, mudah-mudahan seperti itu ya. Mudah-mudahan nggak akan meleset lagi. Bang, berarti dengan adanya gelar perkara kali ini akan berpengaruh juga dengan laporannya Mawar yang di Polda gitu? Ya tentunya itu pasti berpengaruh karena tidak bisa dipungkiri gitu ya, alat bukti itu tidak bisa dipungkiri. Kita pahami bahwa di situ ada di aturan di KUHP ada. Nah, kita mungkin tidak perlu bahas di sini, silakan rekan-rekan nanti untuk menguji itu tentunya ahlinya yang akan menilai ahlinya dari Wasidik ya. Gitu. Ini kan beberapa kali belum terjadi gitu Bang ya, tapi dari pihak awal udah ada dugaan-dugaan nggak sih Bang? Iya, tentunya kita sudah menduga ya. Menduga itu lebih daripada satu orang ya. Dugaan kita kuat ya. Nah, nanti kita kerucutkan juga beberapa faktor-faktor ataupun saksi-saksi perkuat ya. Terus juga ada alat bukti, petunjuk dan lain-lain, nanti kita akan sampaikan juga. Karena ini berimbang kan, boleh pelapor boleh, terlapor boleh, terduga boleh, pelapor boleh. Jadi kita sama-sama berimbang kok. Kalau untuk mematahkan segala sesuatu yang dituduhkan, silakan dari dalil-dalil yang ada dipatahkan dengan bukti. Kita juga sama begitu. Jadi dua-dua tuh sebenarnya mempunyai hak yang sama di mata hukum. Jadi boleh aja kalau kita rasa ini yakin bahwa pelakunya ada 5 orang atau 6 orang, kita akan sampaikan. Dan itu pasti dibuka pintunya, bukan malah ditutup. Kalau ditutup tandanya kita menduga penyidik ada main mata nih, ya kan? Kalau ditutup kan kita mau ngasih bukti aja nggak boleh, mau ngasih petunjuk nggak boleh kan gitu. Kalau seperti itu tandanya dugaan kuat kita adalah ada sesuatu hal ya. Kita terang benderang aja, ada yang bisa dibuka silakan dibuka. Ini kan negara hukum ya.